Nah, saya dengar katanya Cina udah jalan. Cina lebih hebat dari Iya. Starlink buatnya. betul, katanya udah mau Iya. compete juga. Lo tau Cina udah 10G. Oh iya itu, fibernya 10G. Kita berapa? Kita 5G aja masih setengah-setengah, Pak. Kita itu internet itu dikategorikan paling mahal Pak di Asia, Pak. Ya karena Hai, salam sukses. Tamu saya luar biasa, masih muda, 43 umurnya, perusahaannya valuasi udah hampir 3T. Dan ini perusahaan keluarga ya, dia dirikan bersama adik-adiknya. Inilah tamu saya, Sudianto Oy. Manggilnya Apin. kayak nama bakmi di Bandung tuh. Tapi duitnya banyak banget ini. Sayangnya bukan bisnis dari bakmi. Dan bisnisnya adalah apa? Hypernet. Betul, Pak. Wow, Hypernet ini kan bisnis servis internet ya Pak Apin ya? Iya betul. Jadi awalnya tuh memang kita build untuk jasa layanan internet tuh Pak Helmi. Oke. Cuman karena perkembangan zaman akhirnya semua segala macam IT ya kita coba provide lah ke pelanggan. Jadinya mulai dari warnet enggak dulu ya? Betul. Dulu waktu saya SMP itu kan Oke, ya terus? cerita singkat ya Pak Helmi ya. Jadi Ya. kan orang tua ke saya kan bukan dari yang berada lah. Ayahnya katanya nelayan di Betul. Bagan Siapi Api lagi loh. Iya. Ini Bagan Siapi itu di Riau ya? Riau sana. Riau sana, oke. Itu kalau turunnya ke Pekanbaru mesti naik mobil lagi 6 jam 8 jam baru nyampe. Masya Allah. Terus? Jadi ya merantau orang tua ke Jakarta kan. Oke. Nah, ibu buka warung kelontong. Jadi warung kecil-kecilan. Nah, zaman waktu itu belum ada Pak, yang brand-brand yang retail yang franchise sekarang banyak-banyak itu Pak. Oke. Jadi Tinggal di jadi warung rumah juga di daerah mana? di Jelambar, Jelambar. Jakarta Barat Pak. Oh, masuk Pacinko juga kan nih? Enggak itu. Kalau itu mah nggak besar. Saya nggak agak jauh. Makanya gue lebih baik. Yang nggak ngerti nggak usah ketawa. Iya. Kok orang itu ketawa deh. Terus. Ya jadi karena dulu kecil kan udah dipaksa harus bantu orang tua kan. Jadi mesti jaga toko. Pulang sekolah tuh jaga toko. Nah, terus- Toko kelontong. Toko kelontong. Hmm. Ya kan nggak bisa hire karyawan Pak. Oke, terus. Jadi mesti bantu jaga orang tua. Terus ya sebel lihat teman-teman tuh pulang sekolah bisa pergi main. Oke, main lu nggak bisa. komputer. Saya nggak bisa. Oke, terus. Ya berkreasi lah gimana. Bilanglah ke orang tua. Saya pengen beli komputer gitu kan. Ya. Biar saya tuh bisa nggak perlu keluar. Jadi mainnya di rumah. Oke. Jadi jatuh cinta sama komputer Pak. Umur berapa tuh, Win? Itu SMP 1. SMP kelas 1. Iya, jadi kelas 6 aja saya udah belajar rakit komputer. Gitu. Terus? SMP 1 saya kayak serius pengen banget nih buka usaha tapi yang berhubungan dengan komputer. Nah, saat itu ibu saya bikin warung telkom. Warnet. Oh iya, iya, betul. Yang Orang- pakai box itu ya? Betul, karena waktu itu kan orang handphone belum Nggak bisa ada, mahal. iya. Orang masih pakai pager kan. Oke. Pager pun pas lagi bunyi mesti ke wartel telepon kan. Iya. Ya udah bikin warnet terus ada tempat kita bikin warnet gitu loh. Nah, jadi karena warnet itu Pak, jadi saya pengennya main gratis, Oke. terus gak perlu jaga toko. Jadi cerita lo itu kayak William Tanu juga start dari warnet juga ya, walaupun dia penjaga dulu ya. Ya mirip-mirip. Iya. Mirip. Binus juga loh. Binus Pak. Binus juga. Binus. Tapi ya. lu lulus. Lulus. Oh, 2006 lah Pak lulus ya. Oke, terus dari Jadi- waktu itu kecil. Ya udah ke warnet terus ternyata rame kan teman-teman juga ternyata kebetulan suka main juga gitu. Jadi yang awalnya saya pengen yang ngabur nggak mau jaga warung sama adik saya berdua tuh sering berantem. Akhirnya kita bikin alasan mau bikin warnet sebenarnya pengen main gratis. Tapi ya kebetulan warnetnya rame Pak. Malah dapat duit. Siapa nama adik lo? Sudino. Sudino. Iya. Dia Sudian gini. Lu Sudianto. Iya, karena bapak saya kan Sinsu. Jadi Oke. ibu saya ngambil Su. Sudianto, Sudino. Su semua. Semua Su. Yang nomor 3 cewek. Oh iya cewek. Nah karena ibu saya namanya Kui Mei, belakangnya Mei kan. Jadi Oke. ada Meriana dan Melisa. Oh. Jadi kata belakangnya diambil Pak. Ya Oke. simpel aja dulu nggak pakai buku kan. Oke. Terus berdirinya Hypernet kapan, Ben? 2007 secara PT Pak. Tapi sebenarnya idenya dari 2004 udah jalan. Cuma kan Oke. kita waktu itu nggak punya akses bikin badan usaha ya. Takut urusan pajak, izin segala macem. Jadi ya jalan ala-ala UMKM aja gitu, Pak Oke. Helmi. Iya. Tapi bisnis warnetnya berkembang pesat. Ya kita kenapa jadi ke penyedia internet? Karena warnet itu problem terbesarnya adalah masalah internet kan. Oke. Setiap kali internetnya mati, tutup, Oh, rugi. iya. Orang main ngomel Pak. Jadi akhirnya lo langsung lompat mendingan bisnis Iya, internetnya jadi sekalian. ya karena saya cari solusi ini kalau misalnya mati terus Oke. orang ngomel-ngomel gimana rugi kan Pak. Ya carilah riset teman-teman ketemu ternyata oh ada caranya. Ya udah kita coba bikin ternyata bisa. Teman-teman yang punya warnet malah saya juga mau dong.
Kok punya lu bagus, punya gue kok masih jelek gitu ya. Ya udah ini jaringannya kita bagi. Akhirnya jadi duit. Nah akhirnya ya berkembang lah situ. Pas masuk BINUS dapat kesempatan bangun tuh buat anak-anak kos tuh banyak, ribuan orang. Lo BINUS di mana? Yang di Jakarta Barat? Iya Jakarta Barat, yang kampus Kemanggisan Pak. Kemanggisan, dekat kantor pajak ya. Terus betul. Ya udah pas nyampe BINUS karena tahu saya ada pengalaman itu, dosen saya waktu itu ngelihat, ya sini bantu deh, coba BINUS juga mau bikin tuh jaringan buat anak-anak kos. Ya udah. Tapi saya bilang kan modal saya nggak ada ya. BINUS bantu modalin, saya kerjain bisa gitu ya. Ya udah BINUS modalin, kamu kerjain. Ya udah bangun Pak, 2.000 3.000 pelanggan kos waktu itu. Gitu. Paling seru kalau mahasiswa Pak. Kenapa? Ya kan kalau misalnya dia teleponnya rusak, kita mesti samperin ke kamarnya. Kalau bisa lu doain rusak terus. Biar ada alasan masuk. Iya kalau mahasiswa udah lu kita kasih tahu aja lu bener sendiri. Iya kalau mahasiswa buru-buru datang gitu. Kalau mahasiswa gitu aja nggak bisa gitu. Iya itu suka dukanya gitu Pak. Pernah kebayang nggak akhirnya punya bisnis yang valuasi estimasi $150 juta? Nggak pernah sih Pak, tapi ya memang kita dari dulu saya sama adik saya tuh selalu punya mimpi ya. Jadi kita nggak mau stop. Tukang mimpi gitu. Dulu ya. Iya, tapi mimpinya kan kita berusaha jalanin. Kalau nggak kan jadinya mimpi siang bolong. Iya. Nah jadi kita selalu berusaha gimana caranya kita bisa eksekusi mimpi ini gitu loh. Ya. Makanya ya prinsip orang banyak mengatakan kerja keras, komitmen, ya itu memang benar. Tapi terakhir aku ikut kelasnya Bang Helmi tuh mengenai masalah kolaborasi. Nah itu juga saya rasa tuh penting sekali tuh Pak. Itu kayaknya benar ya. Iya. Networking itu penting lah. Jadi dalam perjalanan hidup saya sampai sekarang nih Pak, saya rasa gak akan bisa seperti ini kalau gak ketemu orang-orang hebat di jalan itu dalam proses itu ya. Karena kerja sendiri juga gak cukup sih. Jadi Pak Ape ini ikut trip gua pertama, dia trip gua ke China ya. Kita waktu itu ke Huawei ya. Iya. Gila ya, mind blowing banget. Lu cerita dong. Kalau gua iyalah gua yang ngajak. Iya makanya kita kan selama ini bisnis IT pasti ada related ke Huawei itu kan. Itu salah satu pemain global dunia, gede banget tuh. Terbesar. Betul. Dulu kan kita selalu kiblatnya Western. Sekarang Western kan udah mulai ketinggalan sama yang East kan Pak. Jadi waktu Bapak buka itu saya langsung semangat gitu. Ternyata pas ke sana nggak kayak perusahaan IT ya Pak. Jadi kayak kota sendiri. Kota sendiri. Iya, ada perpustakaannya gila ya. Makanya hebat banget tuh. Dan memang kayak dilihat etos kerjanya mereka luar biasa tuh. Lu nyangka nggak ya apa China gitu yang dulu kita anggap gimana gitu sekarang menjadi apa ya, raja beginian nih, internet segala macam, komputer, IT, mengalahkan negara-negara lain terutama Amerika dan Eropa. Nggak nyangka sih, karena dulu mindset kita ke negara China itu kan selalu negatif ya. Negara yang istilahnya memalsukan segala sesuatu. Iya. Kalau ada yang bikin, dia bikin versi murahnya gitu. Tapi ya jelek gitu kan. Jadi orang selalu bilang kalau bikinan Cina tuh KW udah pasti kan. KW 1, KW 2. Jadi mindsetnya adalah negatif yang memang dia selalu imitasi atau meniru lah. Jago niru. Betul. Nah tapi sekarang kayaknya udah berubah, dia udah mulai ke arah inovatif juga kan. Betul. Ya, dia punya AI ya sekarang udah jauh lebih hebat dibanding punyanya Barat. Gitu. Jadi saya rasa ini kayaknya mungkin 10-15 tahun lagi signifikan turnover nih di dunia udah ini. Kali mestinya. Iya, mau udah kelihatan ya kejelasan. Iya, jauh lebih cepat lah. Gitu. Oke Ben, terangin tentang HyperNet lo. Jadi apa sih servisnya? Kan banyak perusahaan internet yang lain. Ada diferensiasi nggak sih HyperNet dan kenapa dinamain HyperNet? Oke. Nah, kalau filosofi namanya dulu nih ya Pak Ilmi ya. Hyper itu kan identik dengan segala sesuatu yang berlebihan. Di atas, berlebihan, di atas normal. Rata lah ya. Iya kan? Hyper. Semua hyper lah. Kadang-kadang negatif tuh hyper. Terus itu agak susah dicapai Pak. Jadi pokoknya semua yang lebih-lebih itu hyper lah pokoknya kan. Ya kan? Nah, net itu selalu identik dengan network atau internet. Gitu. Jadi waktu kita, ini nama warnet kita Pak. Jadi waktu kita bikin HyperNet memang udah nama warnet kita HyperNet. Iya. Karena kita pengen orang datang ke sana tuh, warung internet kamu paling kenceng ya karena hyper kan gitu. Ya udah kita bawalah karena dan kan cara ngingetin juga gampang. Jadi ya udah kita bawa sebagai brand perusahaan sampai sekarang gitu. Nah, mengenai servisnya sendiri ya awalnya tadi kita jualan internet karena itu paling basic. Apalagi zaman tahun 2000-an kan semua orang booming soal internet. Ya kan? Jadi ya udah kita jual yang memang orang waktu itu butuh gitu. Nah, berjalannya waktu karena keterbatasan resource dan investasi ya Pak. Kita kan mulainya dari nol. Selama ini pembiayaannya juga organik. Kita nggak pernah minjem bank tuh Pak. Oh dulu ya? Iya. Bootstrapping aja? Betul. Jadi benar-benar self funding terus. Babe bantuin? Ya cuman ngasih modal awal 40 juta. Cuman? Iya. Dia itu juga bilang, ini 40 juta gue kasih ke lu ya. Kalau habis udah ya gue gak ada lagi ya. Jadi ya udah ini terakhir. Tahun berapa tuh Ben? Itu waktu awal kita mau bikin PT 2007. 2007 itu. Betul.
Kalau warnet kan murah Pak, cuma belasan juta. Ya. Bikin PT kan nggak murah. Ya, oke. Ya udah, dia bilang ini cuma terakhir ya, nggak ada lagi gitu. Jadi kalau gagal udah nggak ada second option gitu. Ya. Ya udah kita jalanin jual internet. Nah karena tadi modal terbatas, jadi kita customernya hanya bisa yang kantoran. Karena kalau jual rumah Pak, itu kita mesti investasi dulu di jaringan. Betul. Makanya kalau Bapak lihat tuh provider besar sekarang semua kan investasi. Ya. Apalagi sekarang lagi rame tuh yang Kominfo program 100.000 untuk 100 mega internet, 40 juta rumah Pak. Itu investasinya triliunan gitu kan. Ya kita nggak bisa ke arah situ karena harus invest terus-terusan. Ya udah mainnya kantor. Kalau kantor itu kan dapat PO berinvest. Sistemnya gitu Pak. Oke. Nah jadi ini B2B ya? B2B. Lo jadi kerjasama lo dengan building management? Ada building, ada juga kampus. Oke. Ada juga rumah sakit, hotel. Gitu. Jadi semua yang sifatnya memang pemakaian bukan untuk rumahan. Gitu. Karena mereka biasanya mereka mau bayar di awal, terus kedua mereka mau kontrak. Oke. Ada yang sampai 5 tahun bahkan. Nah dengan kontrak ini kan kita bisa hitung ROI-nya kita Pak. Nah kalau rumahan kan disewain 3 bulan hilang orangnya. Jadi orang baru yang nyewa, terus suruh bayar gak mau, dibilang saya gak langganan, yang langganan penyewa lama lagi gimana, berantem Pak. Jadi udahlah kayaknya itu kita gak masuk di situ. Nah dari B2B itu kita lihat permintaannya gak cuma internet, karena B2B kan dia nanti saya minta email. Saya minta CCTV, saya minta WiFi. Ada aja ya. Ada aja. Sekarang lagi rame nih karena hacking lagi rame, mereka minta cyber security dong. Gitu. Lo jual juga cyber security? Jual Pak, jual. Orang aja kita jual Pak. Yang bener. Itu IT helpdesk tuh Pak. Mereka outsource sekarang. Jadi IT itu trennya udah kayak istilahnya outsourcing OB gitu Pak. Jadi mereka udah nggak pusing deh soal IT. Ngapain ngerekrut sendiri? Iya, udah hire company kayak kita sebutannya managed service Pak. Udah hire managed service kayak kita, udah lu beresin semua deh. Jadi kalau orangnya cuti, sakit, lebaran tuh Pak, nggak masuk, gua nggak mau tahu. Lu pokoknya ada pengganti datang aja. Malah kan ada beberapa segmen terutama kita sebutnya Horeca ya, hotel, restoran dan kafe. Itu kan kalau Idul Fitri malah rame, trafficnya tinggi. Ya, jadi kan nggak boleh nggak ada orang. Tapi orang kalau staff biasa masih cuti gimana? Nggak mungkin dia. Ya udah dia siap kasih kita aja. Nah kita yang mesti beresin tuh prosesnya. Gitu Pak. Jadi karena B2B banyak banget. Cukup lebar loh service lo kali itu. Iya, kadang-kadang complicated juga. Makanya kita harus cari nih patternnya. Kalau setiap kali masuk customer baru kita bikin baru kan repot tuh Pak. Iya. Jadi kita harus cari pattern gimana caranya bikin satu tapi bisa kita replicate. Itu baru kita bisa makin besar. Copy paste aja ya. Betul. Makanya mainnya harus software tuh. Kayak yang Cina-Cina tuh sekarang kayak ByteDance, TikTok segala macam itu mainnya software tuh. Alibaba, Tencent. Iya. Ya harus ke arah sana sih. Harus ke arah sana. Create software. Kalau gue lihat kan orang makin tidak dibutuhkan ya, atau orang makin tersingkir ya. Bisa jadi ya. Sebenarnya sih dibilang tersingkir enggak. Humanisnya tetap ada, tapi mungkin skill setnya akan shifting. Skill setnya shifting, betul. Yang dulu mungkin orang itu yang langsung mengexecute, sekarang dia akan menjadi orang yang melakukan analisa. Jadi dia harus mikirin ke depannya apalagi yang harus dia kasihkan ke sistem ini. Nah, sistem ini yang menjalankan. Jadi pekerjaan yang sifatnya repetitif berulang itu dikerjain sama robot atau AI. Tapi kerjaan yang baru tetap butuh orang. Jadi saya agak kurang setuju kalau orang-orang bilang AI gantiin manusia kayak film Terminator tuh Pak. Kayaknya sih nggak sampai segitu. Tapi kalau manusia yang anti AI bisa hilang. Iya bisa. Sebuah manusia yang nggak mau ikut perubahan pasti akan hilang Pak. Gak usah ngomong AI kan. Sekarang lagi bikin film-film yang video-video promo pakai AI gitu. Wah rame. Ini bunuh profesi banyak orang. Ya tergantung. Makanya lo belajar. Emang bisa kita menentang kemajuan AI? Gue tanya lo. Emang bisa kita nantang? Nggak bisa. Iya. Tren itu nggak bisa kita lawan Pak. Dan gue percaya nggak bakal lah dulu ada internet datang ini akan banyak orang hilang profesi. Enggak tuh. Iya dong ya? Iya. Enggak lah. Benar-benar. Manusia itu adalah makhluk ajaib yang selalu bisa ngejas. Betul. Setuju nggak Ben? Betul. Iyalah. Justru karena internet kan banyak orang kaya baru. Itu Mark Zuckerberg kaya dari mana? Jack Ma kaya dari mana? Internet. Kalau nggak ada internet mah mereka nggak kaya kali. Timothy Ronald? No comment lah Pak. Dia soalnya belum lapor LHKPN dan nggak tahu saya. Dia bilang 1T itu. Ya aminin aja lah. Aduh, Timothy lagi top-topnya. Lo komen dong tentang Timothy Ronald? Wah sekarang menjadi apa ya? Wah viral lah pokoknya mana-mana.
Ya dia kan memang memasarkan dirinya sebagai expert di kripto ya Pak. Iya, iya, iya. Dan saya rasa dengan model dia yang masih muda, Iya. terus timingnya di kripto memang sekarang lagi hype di market. Iya, Bitcoin Ya terutama saya rasa cocok lah, Iyalah. gitu loh. Anak-anak muda itu kan memang pasti Dia selalu maunya ngelihatnya ngomongnya pinter ya. Iya, itu Iya. memang skill Tapi marketingnya. lu kayaknya setuju kalau dia bilang kita tuh nggak perlu tentara ke depan, yang penting drone aja. Ya memang kalau dilihat sekarang Pak, perang-perang yang sekarang ada jadi Iya kan dong. yang Iya. lawan drone lawan robot-robot. Iya, Iya. iya, iya. Betul. Bom aja kan drone-nya jatuhin, habis itu udah selesai, udah pasti kena, drone-nya menghancurkan diri sendiri supaya nggak diambil teknologi kan, Pak. Ya memang ke depannya gitu. Cuman masalahnya kan akses ke sana masih mahal ya. Oke. Jadi negara-negara yang miskin mungkin belum bisa tuh. Drone ya. Bambu runcing juga ujung-ujungnya. Ini bisnis lu bagus banget nih, Pak. Karena drone juga perlu internet juga ya, perlu jaringan juga. Ya? Iya, nah itu harus bagus, Pak. Kalau koneksinya putus-putus, drone-nya diam di tempat deh, bego jadinya. Atau balik lagi ke tempat peluncuran. Iya. Kan gitu ya drone itu. Makanya kayak gini kira-kira ini kadang-kadang Pak penyedia jasa internet ini dianggap tuh kayak nggak penting, padahal kita Iya. ini tuh backbone-nya loh. Iyalah. Iya, semua teknologi yang sekarang jalan itu kalau nggak ada koneksi bagus nggak jalan. Oke. Ya kan? Jadi itu bisnis lu bagus banget ya, Ruben. Ya sebenarnya kalau ngomong ibarat kita nih bisnis air tapi di dunia teknologi. Ya kan? Semua teknologi pasti butuh internet kan Pak. Oke. Gitu. Jadi kalau nggak kita nih Pasti jadi butuh airnya. chip juga dong katanya. Ya chipset itu part of untuk memprosesing data kan. Makanya Iya. AI itu butuh chip yang kenceng. Gara-gara kenceng dia butuh power. Gara-gara power data centernya segede-gede. Gitu. Jadi ya memang pasti akan saling berkesinambungan. Jadi kalau back to business ya, bisnis internet services itu memang tidak akan pernah, Nggak mungkin mati Pak. nggak mungkin mati. Membesar iya ya. Betul. Tapi memang tantangannya adalah gimana coveragenya makin besar kan. Yes. Terutama Indonesia kan, sebaran geografisnya kan luas, banyak pulau, Gunung, pulau. lembah, Iya, hutan. betul, susah. Makanya kan pemerintah ada itu program 3T itu Pak, tertinggal, terjauh, terdepan. Ya. Nah itu gimana supaya kita bisa Ya. pemerataan. Secara data Pak, 80% penetrasi internet di Indonesia itu hanya di level kabupaten. Tapi untuk daerah 3T Pak, cuma 60%. Gitu. Jadi masih ketinggalan jauh. Makanya dulu zaman COVID dulu yang dimana kita belajar jarak jauh itu kasihan betul ya dari daerah 3T itu ya. Betul. Ingat nggak dulu yang ada yang naik pohon nyari sinyal? Iya, gitu ya? iya. Betul, Waduh. betul. Itu makanya pemerintah pernah kan ada wacana itu Pak bikin BTS, bukan pernah, sudah jalan yang BTS itu kan, cuman kan batuk-batuk ya. Ini Ya. prosesnya tidak berjalan mulus lah. Oke. Kalau semua sesuai dengan roadmap, saya rasa sih harusnya sangat bagus sekali. Terus apalagi bedanya dengan apa yang dilakukan oleh Jack Ma dengan Starlink-nya? Seolah-olah BTS sudah tidak diperlukan. Atau gimana sih sebenarnya? Oh, Starlink kan Elon Musk, Ya. Jack Ma kan itu agak beda tuh. Starlink itu kan sebenarnya ya tadi untuk menjawab tantangan bahwa tidak semua daerah atau area itu bisa di-cover oleh jaringan kabel atau radio, Pak. Radio. Karena radio itu kan harus bangun tower. Ya. Nah, bangun tower kan harus punya area yang steril, punya power terutama. Itu Betul. tantangan utama tuh. Ya, Kalau ya. power yang nggak ada, terus Mati gimana juga. nyalain? Mati juga. Ya, Nah, ya. dengan teknologi satelit kan dia cuma mantulin aja ke atas. Gitu. Jadi harusnya bisa cover. Nah, mungkin bedanya kalau yang Starlink yang ramai itu karena dia di low orbit. Satelit kita sebelumnya itu semua di high orbit. High orbit. Jadi jauh, karena jauh itu jadinya lemot, lambat. Ah. Karena dia low, jaraknya deket, makanya cepet. Tapi konsekuensinya karena dia mau di low, dia harus banyak ribuan. Karena kan seperti pantulan kaca tuh Pak Ilmiah. Ya. Jadi kalau dari tinggi kan pantulannya makin gede Makin sudutnya. lebar, iya. Tapi kalau deket kan dia hanya area tertentu. Jadi dia harus banyak investasinya. Orang juga waktu itu mikir nggak make sense nih Elon Musk bikin Ya. low orbit satelit begini. Ternyata. Karena untuk Indonesia aja Pak, Ya. dia butuh hampir 100.000 satelit untuk bisa mengcover gitu loh. Ternyata dia ada orang gila yang mau gitu loh. Iya, iya. Ya mungkin dia punya cara perhitungan dengan teknologi dia gimana bisa efisiensi. Karena bangun satu satelit aja tuh bisa hampir 10 juta, 15 juta dolar Pak. Itu belum diterbangin ke atas. Gitu. Jadi bisa triliunan. Jadi nggak gampang bangun sampai ratusan ribu satelit gitu. Nah, Tapi saya dengar ada katanya yang Cina mikirin udah dan jalan. Cina lebih hebat dari Iya. Starlink buatnya. betul. Katanya udah mau Iya. compete juga. Lo tau Cina udah 10G. Oh iya itu, fibernya 10G. Kita berapa? Lo Kita fiber 5G berapa? aja masih setengah-setengah Pak. Kita bisa juga, HyperNet 10G bisa, asal bisa dibayar aja. Cuman mahal Pak. Oh gitu ya? Iya. Kita itu internet itu dikategorikan paling mahal Pak di Asia Pak. Ya karena pembangunan infrastrukturnya terlalu costly. Dan geografisnya juga membuat mahal Sangat juga, challenging. ya? Challenging ya. Betul. Banyak pulau.
betul. Nggak usah ngomong pulau deh Pak, kita ngomong DKI Jakarta aja. Kan masih ada blank spot ya, gue dengar. Kalau Ada yang lemot level lah. kota provinsi sih enggak. Kalau lemot ya pastilah. Gue Karena pernah di Bogor masalah dia masih blank spot loh. Oh ya, Oh iya. harusnya kalau 3G mungkin enggak, 4G mungkin blank spot Pak. Ya. Orang kita masih ada yang 2G. Iya. Susno 2G. Nggak 2G. 2G itu cuma lihat teks doang udah. Susno masih top loh. Oh, iya. Siap. Lu tahu gue kemarin diceritain di China itu sampai ke gunung-gunung itu udah 5G tuh. Oh ya. Ya sehingga di sana tuh katanya petani-petani bertani di gunung nurunin sayurannya pakai drone. Drone-nya udah bisa 100 kilo. Terus kilo sama China mah gila lah. Iya, benar. Jadi saya pikir suatu saat itu di Indonesia akan datang ya. Betul. Nggak? Teknologi kalau makin murah Pak, akan lebih banyak menjangkau orang kan. Betul. Jadi kuncinya adalah bagaimana teknologi baru ini seperti drone dan segala macam ini bisa murah. Kayak sekarang Pak, EV, ya kan? Mobil EV makin murah sekarang. Inden gila-gilaan Pak, setahun baru dapat Di bawah 200 sekarang mobil. Makanya. Bagus lagi. Betul. Hancur harga mobil sekarang. Betul. Dulu kan masih mahal banget, orang masih enggan. Oh gimana. Sekarang orang udah beli istilahnya murah ini kalau rusak buang ganti baru. Iya. Gitu ya. Teknologi juga akan begitu ya. Harusnya begitu. Karena kalau begitu banyak dibutuhkan unit cost akan turun dong. Betul. Nah itu kuncinya bagaimana pemerataan teknologi bisa dirasakan banyak orang adalah kuncinya cost-nya harus murah. Ada nggak Hypernet misi misalnya untuk membantu pertumbuhan ekonomi, terutama ekonomi rakyat, misalnya membantu UKM yang sekarang saya pikir definitely ya butuh jasa internet ya, Pin ya. Betul. Nah sebenarnya ini kenapa kolaborasi kami sinergi dengan Excel Smart ya Pak. Ya. Kan sekarang mereka ya boleh dibilang akan jadi second largest lah. Telco nomor 2 secara jumlah subscriber. Ya. Nah kolaborasinya antara Hypernet dengan Excel Smart itu ya Excel Smart akan fokus gimana untuk pemerataan infrastruktur terutama di mobile connectivity yang tadi daerah-daerah 3T itu sebisa mungkin kita bisa jangkau sebanyak mungkin. Gitu loh supaya ya UMKM, warung-warung, pedagang kecil, petani itu bisa dapat akses. Gitu loh. Nah, dari sisi Hypernet akan kita support dari sisi platformnya. Karena setelah mereka terkoneksi mereka butuh platform atau butuh media untuk misalnya saya mau dagangin, kan nggak semua orang ngerti pakai e-commerce yang sekarang ada, betul, kan? Betul. Nah jadi bagaimana kita bikin platform yang memudahkan UMKM ini untuk ketemu dengan calon buyernya mereka gitu Pak. Gitu. Jadi itu yang akan kita create. Memang barangnya belum jadi Pak, karena UMKM ini kan tersebar luas sekali. 60 juta jumlahnya di Indonesia. Betul. Dan segmentasinya juga sangat banyak sekali kan. Yang memang sulit adalah literasi digitalnya. Level of education atau awareness-nya si literasi lah ya. Betul. Di market ini itu terhadap teknologi itu masih sangat basic sekali gitu kan. Mungkin mereka hanya taunya chatting. Tapi pada saat udah payment misalnya pakai QR aja mereka masih bingung Pak. Gitu loh. Bahkan belum nggak punya bank account. Oh iya. Nah, itu kan challenge-nya juga kan. Kalau kita mau tapi challenge itu peluang lah Pen. Iya, kalau orang semuanya udah pakai semua lebih ujung jualan kemana lagi? Iya pasti Pak, kita kan di sini kencing aja bayar Pak, apalagi dagang. Jadi itu peluang ya. Pasti. Jadi tantangan itu, kekurangan itu adalah peluang bagi pengusaha yang jeli gitu ya. Betul. Makanya fintech kan jalan tuh Pak, peer to peer lending kan. Walaupun hati-hati juga sama fintech lo ya gitu. Banyak itu ya Pak ya. Oh iya banyak juga scam-scamnya juga ya. Termasuk yang sekarang sedang saya lihat-liatin juga tuh ya. Jadi kalau Pen, lu kebayang nggak perusahaan lu bertiga nih ya sama adik lu ya? Betul. Adik aku 4 tapi yang 3 nggak ikut saya. Ya. Jadi 1, 2 dan 3. 1, 2 saya nomor pertama ya. Ya 1, 2 dan 4 dong ya. Betul 1, 2. Oke. Ya, lu kebayang nggak akan bisa sebesar ini? Dari warnet dulu ya. Pas bikin warnet sih nggak kebayang. Itu kan 18 tahun lalu Pak. Cuman makin kesini kita udah mulai tahu apa istilahnya makin clear visionnya kita tuh mau jadi seperti apa gitu. Karena kan tren kita udah mulai gampang lah dapat akses informasi kan. AI juga kita tanya juga bisa jawab. Apa sih tren ke depannya? Mereka bisa jawab gitu. Jadi harusnya kita udah mulai punya vision lebih jelas. Apalagi sekarang dengan adanya kolaborasi dengan Excel Smart ya perusahaan besar. Jadi kita dapat banyak know-how, dapat banyak istilahnya tuh inspirasi lah dari mereka. Jadi XL ini jadi kayak apa? Strategic partner ya? Ya, atau betul. Ya betul ya, strategic mereka partner. Pemegang mayoritas saham kita dan juga strategic partner kita. Gitu. Jadi nggak cuma invest duit nih. Betul. Mereka ngasih know-how, ngasih resources, sama ngasih infrastruktur.
Infrastruktur. Betul. Terbang lah ini. Betul. Iya. Gila. Amin, Pak. IPO kapan IPO? Ya, semoga segera, Pak. 2022 ya diakuisisi ya. Betul, betul Pak Ilmi. Oke. Waktu April. Tapi pembicaraannya diskusinya dari awal pas COVID. Iya, jadi gimana kebetulan dong, banget tuh Pak, COVID nggak bisa kemana-mana kan. Ya udah Jadi meeting online ya terus. banyak ngobrolnya. Betul, betul. Jadi banyak tukar pikiran online. Ya mungkin dari situ mereka juga ngelihat HyperNet punya value ya. Ya. Ya makanya dengan kita main di market B2B itu mungkin dilihat mereka, oh ini bagian yang Excel selama ini tuh nggak strong. Nggak strong. Karena kan kita jualannya cuma SIM card, pulsa gitu. Nah mereka mau ke arah sana. Saingan lu di segmen itu banyak apa? Banyak Pak. Gue lihat kan ada berapa brand yang lebih dulu lebih terkenal juga dari lu gitu ya. Betul. Bahkan perusahaan-perusahaan global yang buka cabang sini juga ada. Ada. Gitu. Ya. Iya. Sekarang kita kejepit Pak, saingan sama penyedia internet iya, saingan sama penyedia solusi juga iya. Oh gitu. Iya, jadi kayak sandwich nih. Kadang ketemu si A, kadang ketemu si ini gitu kan. Jadi market kita nih ya udah agak hybrid boleh dibilang lah. Makanya harus disupport sama yang gede Pak. Bisnis ini kita kan lebih baik lagi tadi ya Pak, mesti kolaborasi, networking kan. Kalau kita nggak sinergi, nggak bisa. Sepinter apapun Pak, serajin apapun kita, kalau nggak punya partner yang pas, tetap. Lu pikir apa yang membuat perusahaan sebesar itu ya, XL gitu, apa akhirnya tertarik untuk mengakuisisi HyperNet? Ya mungkin ada value yang dirasa mereka tuh unik ya, yang tidak dimiliki oleh mereka sekarang, dan dirasa mereka kalau mereka harus create pun butuh waktu dan resources yang lama. Oke. Karena kan sekarang bisnis itu time to market itu penting tuh Pak. Time to market. Betul, kita punya produk bagus, harga mungkin juga udah murah, tapi kalau time to market yang nggak pas, ya lewat. Betul kan? Timing is good. Betul, timingnya harus pas. Nah mereka merasa bahwa masuk ke bisnis B2B terutama di digitalisasi itu harus segera mungkin. Kalau nggak ketinggalan Pak sama yang plat merah, sama yang plat kuning gitu kan, kompetitor. Belum yang perusahaan luar kan, operator luar sekarang banyak masuk, terutama dari Cina Pak. Itu China Mobile, China Unicom udah masuk, Singtel masuk Pak. Gitu. Market Indonesia ini seksi kalau di Asia Tenggara mah. Penduduknya banyak ya. Betul. Semuanya mau masuk gitu. Karena kita dianggap konsumtif aja terus. Ya, tapi itu yang membuat lu HyperNet harus selalu siaga ya, selalu bergerak ya. Selalu improve. Betul. Ya challenge-nya gitulah. Kita nggak bisa hanya problem solving aja, tapi kita juga harus lihat ke depan. Apa sih problem yang mungkin akan muncul setahun, 2 tahun, bahkan 10 tahun dari sekarang. Gitu. Kalau benerin apa yang ada sekarang ya kita cuma jalan di tempat aja. Tantangan terbesar apa, Ben? Ya memang dari sisi secara inovasi produk itu di kita SDM kita terutama ya. Lagi memang again and again SDM. Betul. SDM kita karena memang digital talent kita tuh dikit banget ya. Sebenarnya banyak Pak Helmi. Teman-teman saya juga lulusannya juga ada yang pintar-pintar jago-jago. Masalahnya Pak, pada saat dia ditawarin perusahaan luar, ke Singapura ya paling deket, pindah langsung Pak. Gaji 3 kali lipat Singapura. Jadi dia kayak, aduh, saya kerja di sini kok dapetnya dikit. Jadi gue mendingan pindah ke Singapura. Mahal-mahal lagi ya? Mahal. Minta gajinya? Betul. Iya, gue pernah shock dulu. Fresh graduate ditawar minta 30 juta sebulan. Lu gila lu, pala lu mau menyan. Dia bilang pasaran segitu bang, gila. Iya. Apalagi sekarang yang AI expert. Dia ngomongnya AI expert gitu. Padahal expertnya gara-gara AI di belakang dia kan. Bukan dia expert benar kan. Gajinya bisa 50-100. Belagu lagi. Makanya ya gitu. Masih nyambil-nyambil tuh dia kerjanya. Betul. Jadi kita gampang banget di hijack gitu. Nah kalau Cina itu turnovernya tinggi ya? Kita untungnya enggak. Oke. Jadi istilahnya tuh rasa kebersamaan di kantor itu kita bikin strong lah bondingnya. Apalagi bosnya kayak gini very humble. Bisa aja. Dia kayak kantornya kan ada satu gedung mau gue. Iya pas banget ya. Iya. Kayak keluarga aja ya. Betul. Memang lu ada 3 bersaudara di situ gitu. Iya. Ya kita mau membiasakan gimana ya supaya employee datang ke kantor itu ya dia nyaman. Gitu kan. Tapi kita juga menerapkan masalah profesionalisme. Karena kadang-kadang kekeluargaan itu kadang-kadang bisa jadi bias ke nggak profesional. Istilahnya ada teman kerja nih bikin salah, udahlah jangan diaduin lah, kasihan lah. Keluarga. Iya, keluarga kita ini. nanti kena SP kan kasihan gitu kan. Nah kita selalu nggak bisa, tetap harus profesional. Justru harus ngasih tahu, lu salah, ganti nih. Kalau enggak nanti begitu loh. Jadi mengingatkan. Nah jadi rasa profesionalisme dan disiplinnya juga harus tetap ada, walaupun di luar jam kantor ayo kita nonton bareng, main bareng. Gitu. Di luar SDM apalagi tantangan terbesar untuk merunning perusahaan seperti ini?
Saya rasa akses ke teknologi ya Pak. Jadi kebanyakan teknologi itu memang masih buatan dari luar ya. Dan terkadang kita itu istilahnya telat dapatnya. Di luar udah kemana? udah kemana? Kita baru mulai gitu loh. Nah jadi kadang-kadang gimana challenge-nya nih kita bisa dapat akses teknologi terbaru supaya kita bisa lakukan inovasi lebih cepat gitu loh. Nah balik lagi tadi tuh Pak, time to marketnya harus diperhatiin tuh. Karena kalau kita terlalu slow, udah ketinggalan deh. Harus rajin keluar lo kalau gitu ya. Iya makanya aku mau ikut tour Bapak terus nih kalau bisa. Kasih voucher Pak. Oktober gue bikin lagi Oktober. Oke, jadi terus apa lagi selain itu? Akses capital ya dong ya. Ini heavy capital dong perusahaan kayak gini. Betul. Nah tapi karena memang kita B2B jadi masih bisa kita akali lah istilahnya gitu loh. Kalau bangun jaringan ke rumahan itu kan bangun dulu baru terima order. B2B itu agak beda. Capeknya tetap mahal dong capeknya. Iya. Nah sekarang memang kita udah dapat support funding dari beberapa bank. Gitu. Ya sejak kita istilahnya dibeli sama Excel Smart, bank jadi berani ngelirik gitu kan dulu. Apa sih nih? Siapa sih nih? Perusahaan apa sih ini? Anak Gitu. bekerja PHP. Betul. Aduh. Nanti besok dikasih utang nggak bayar ya. Sekarang kan nggak boleh ya. Dongak dikit lah Pak. Faktor sukses lu ngerunning ini apa? Leadership kah? Apakah? Enggak sih Pak. Saya rasa sih gimana caranya kita bisa manage orang-orang di sekitar kita, terutama karyawan kita yang memang loyal dan berprestasi ya Pak. Ya. Karena mereka-mereka ini yang sebenarnya akan jadi istilahnya tulang punggung company juga gitu. Founders itu hanya meng-create awal, tapi untuk membesarkan, memanage itu butuh tim yang luar biasa. Gitu loh. Jadi ya saya harus gimana merangkul orang-orang hebat ini dan ya itu mentrain mereka supaya mereka bisa jadi lebih hebat. Karena sekarang banyak Pak yang istilahnya yang awal masuknya mungkin nggak bisa apa-apa, sekarang udah jauh lebih pinter. Saya lebih hebat dari lu jadi. Iya udah pasti lah, udah pasti. Karena dia belajar terus ya. Betul, cuman kalau ngoceh saya masih lebih hebat. Kan gua ajarin ilmu ngoceh. Tapi tahun berapa yang best CEO itu? Ya? Lupa aku waktu itu dari SWA ya. Iya. 2000-an sama pernah dari PLN juga. Lah iyalah umurnya 40-an udah kayak gini tuh ya. Wah selamat lah, keren banget gitu. Orang tua masih ada? Bapak? Masih lengkap Pak. Masih. Gimana dia ngelihat seorang Apin gitu? Ya saya kan dulu salah satu yang istilahnya tuh jadi janji ya Pak. Jadi sebagai anak paling tua? Iya jadi saya kalau ini sukses saya mau orang tua saya tuh segera pensiun. Jangan kan kasihan Pak lihat Bapak tuh kalau melaut tuh 6 bulan Pak. Terus pulang 2 bulan, pergi lagi 6 bulan karena jauh kan. Pakai kapal-kapal gede itu ya? Kapal iya tapi kayu kapal kayu itu iya. Gitu. Sekarang udah nggak bisa karena dibabat sama kapal-kapal yang gede tuh. Nah terus ibu jaga toko dari jam 7 pagi sampai jam 11 malam. Setiap hari begitu terus nggak pernah libur Pak. Sabtu, sekarang di Jakarta semua mereka? Sekarang Jakarta semua. Jadi udah saya udah janji kalau misalnya udah bisa mencukupi keluarga udah ibu sama bapak harus pensiun lah. Udah sekarang mereka pensiun Pak. Bisa emang. Orang kalau biasa kerja sudah pensiun kan susah Pin. Ya sekarang kan mereka ya aktivitas yang lain gitu. Tapi kan nggak perlu mengkhawatirkan nanti anak aku gimana, sekolah gimana, makan cukup nggak perlu khawatir gitu. Aktivitas ada, tapi ya udah nggak usah stres, biar hidup happy aja Pak. Keren. Tapi nggak gampang juga dong berbisnis bersama kakak adik gitu kan, nggak gampang juga. Iya itu challenge-nya. Iya. Nggak bisa marah-marah gue bos. Oh gitu ya? Iya kan kalau marah-marah baper ntar. Baper. Pernah gak ada masalah keluarga yang mengganggu bisnis? Sering. Makanya sekarang saya coba menghindari pembicaraan yang berhubungan dengan kantor pada saat di acara keluarga. Stop lah. Dulu saya saking semangatnya kan. Udah pokoknya mau di kantor, mau diajak keluarga lagi makan sama bapak emak, udah ngomongnya kerjaan kantor terus. Ya orang jadi sebel gitu kan. Ini kok semuanya diomongin yang itu-itu aja kan. Ya udah sekarang kalau udah acara keluarga udah stop deh. Oke. Jadi biar ada life balance lah. Jadi ini lu CEO. Betul. Adik lo? CTO. Iya. Yang cewek CFO. HR dia. HR. Ya, human capital. Dulu yang ketiga Pak, ikut saya juga CFO. Cuman setelah dia menikah, suaminya minta kalau bisa ikut dia karena suaminya juga punya bisnis sendiri. Ya udah dia izin saya boleh nggak saya ikut suami karena nggak bisa full time kan. Ya udah saya ada. Fair enough ya. Iya. Saham ada semua. Ada kita. Bagi rata. Ya enggak, yang founder yang pertama biasanya paling gede lah. Which is lu. Tapi kalau ada apa-apa kita bagi rata bayar bareng-bareng gitu. Wow keren banget ya. Ada gak pernah
apa ya sandungan yang luar biasa yang membuat perusahaan lu ini ya kemudian pada saat itu masa yang paling susah. What is your lowest point in business? Kalau ngomong mungkin momentum pada saat ini sebelum COVID ya Pak. Ya. Karena saya yakin COVID itu hit semua bisnis. Terutama bisnis tech. Betul. Terutama kita juga kena gitu bisnis kan. internet juga ya. Jadi waktu itu saya juga stres, terus takut sekali ini kalau sampai customer bangkrut kan, kalau impactnya customer kita bangkrut berarti kan dia nggak bisa bayar kita Pak. Ya. Nah kalau dia nggak bisa bayar kita berarti kan ada potensi kita Ada akan impact, bangkrut ya, juga. ya. Nah saya stres banget tuh kalau sampai dia nggak bisa bayar, terus saya bayar gaji operasional cost gimana kan? Yang waktu itu kita pikir lagi gimana caranya nyelamatin karyawan. Ya. Kan bayangin Pak, semua lagi di vakum, terus karyawan kalau kita PHK dia nggak terima duit, dia gimana gitu kan? Ya. Terus ikut kita udah lama juga. Jadi kita fokus gimana caranya nyelamatin karyawan. Dan untungnya saat COVID melanda tidak ada satupun yang kita pecat. Gitu, nggak ada yang kena PHK, tetap jalan eksis gitu. Walaupun beberapa operasional cost kita cut ya, Di-cut, ya. itu kan Fair wajar enough. lah. Tapi semua tetap eksis gitu. Dan customer kita untungnya baik-baik, nggak ada yang bangkrut. Jadi walaupun bayarnya nunda 3 bulan 6 bulan, tapi bayar dia. Bayar. Iya, untungnya itu gitu. Jadi bisa muter lah. Nah kalau yang bikin paling masalah itu ya ada beberapa karyawan lama yang istilahnya akhirnya ya karena bisikan-bisikan terus keluar, ikut ya. kompetitor, dia bawa satu gerbong semua, terus data-data perusahaan juga sempat diambil, pelanggan kita juga diambil, ya sempat bikin masalah gitu loh. Akhirnya ya udahlah, lesson learn, kita belajar dari itu. Ya pertama, kenapa sampai orang itu keluar dan melakukan itu? Berarti kan ada istilahnya sakit hati, ya mungkin tanpa kita sadari dia merasakan itu. Jadi sekarang kita sangat hati-hati sekali pada saat membuat kebijakan. Sebisa mungkin kita sosialisasikan dulu. Jadi ada sedikit musyawarahnya dulu gitu. Walaupun di level tertentu. Iya. Tapi palingnya kan merepresent semua orang. Nah, pada saat tidak ada masukan dan semuanya setuju, sepakat, ya udah oke kita jalan. Jadi memperkecil itu. Gitu. Terus kedua ya make sure orang-orang yang memang perform, orang-orang yang memang loyalis, ya kita perhatikan lah benar-benar gitu loh. Karena ujungnya kalau mereka nyaman harusnya mereka gak akan berpikir ke sana kok. Gitu. Sekarang jadi beberapa, Pak, saya ditawarin ini loh lebih tinggi. Gimana dong gitu kan. Ya udah keluar gitu kan, tadi udah kode kan. Gaji gue naik dong kalau gue pindah gitu kan. Ya udahlah kita pertimbangkan kan. Tapi kita kasih challenge. Oke, kita samain. Tapi kamu belajar ini, sertifikasi ini gitu. Kontribusinya juga ke perusahaan juga naikin dong. Masa kerjasama naik gaji gitu. Ya jadi kita fairness aja. Ini kita deal-dealan aja gitu loh. Gak usah sungkan. Nah itu yang saya ngomong ke semua. Berapa karyawan? Hampir 500 Pak. 500. Berapa kantor? Ke kantor cabang ada 8. Jakarta 2 kan. Jakarta 2 terus di kota lain di mana sih? Ada Bandung, Semarang, Jogja, Bali, Surabaya, Makassar, Balikpapan, Medan, Palembang. Ada berapa tuh? Lebih dari 8. Lebih dari 8. Iya. Terbesar masih Jakarta ya? Iya, Jakarta dan Jawa Barat Pak. Iya. Oh iya Jawa Barat. Itu lumayan kontribusinya. Oke. Terus apalagi yang mau dikerjain atau apalagi tujuan ke depan yang akan dilakukan oleh Hypernet? Jadi kita lihat Pak, karena teknologi ini trennya kan dinamis ya. Berkembangannya cepat banget, ya kan. Sedangkan sekarang semua bisnis segmen apapun itu, industrinya apapun itu pasti butuh IT. Ya mungkin enggak lah gitu. Nah jadi arahnya kita sebenarnya kita mau lari ke bisnis proses outsourcing. Bisnis proses outsourcing. Betul. Jadi pelanggan korporasi terutama bisnis owner, mereka udah fokus aja lu jagonya di mana gitu. Misalnya farmasi, ya udah lu jagonya bikin obat aja. Nah urusan untuk IT-nya, untuk bikin nanti robotiknya, koneksinya, IoT-nya, urusan kita aja. Yang memang jagonya kita tuh di situ. Jadi dia stay di core. Betul. Keahliannya ya kan? Betul. Karena dia fokus, dia bisa lebih optimize. Akhirnya cost yang tadi overhead itu bisa di-cut gitu. Karena kan ke kita ini kan sistemnya udah fix. Sebulan bayar sekian gitu. Kontrak 2 tahun gitu. Udah. Jadi nggak perlu takut nanti ada lonjakan-lonjakan gitu. Jadi sekarang rumah sakit, hotel terutama udah menerapkan gitu. Karena memang mereka udah biasa outsource kan Pak. Laundry di outsource, urusan security di outsource, operator hotel di outsource, room service di outsource. Betul. Yang dia pegang sekarang cuman finance sama marketing aja. Gitu kan. Marketing juga udah banyak kan larinya ke online travel. Jadi sebenarnya mereka nggak ngapa-ngapain kan. Jadi pegang finance. Nah urusan IT mereka juga udah outsource aja sekarang. Udah lu aja deh. Lo tau nggak Vin? Gue pernah ke Iceland kemarin.
Oh ya? Jadi kita nginep di satu hotel 56 kamar. Nggak kecil loh. Oke. Lo tau nggak penjaganya? Satu orang Di depan doang, front desk. di front desk doang, front desk. Sama ini lagi, sama kafe. Oh. Tapi banyaknya food saya, jadi kopi lo ngambil sendiri gitu. Jadi kalau makan pagi ya udah situ aja, ditaruh roti. Dia Gila pakai tuh. itu dong Pak. Kalau ke kamar room service pakai robot itu kan. Oh iya, robot itu Kan waktu kita ke itu di Cina gitu kan. Ya kadang Ada dikerjain robotnya. robotnya, dikit-dikit telepon. Kalau di Indo Pak udah habis baterai itu Pak. Atau robotnya pindah ke rumah. Bisa jadi dicolong robotnya udah. Aduh. Jadi lucu ya, gue di Cina itu tuh ada diketok orang apa telepon 3 kali bahasa Cina, apa lagi nih, begitu gue buka ada robot ngantarin buah-buahan. Iya. Nah itu challenge-nya mungkin ya. Ya. Jadi waktu kita kemarin ke sana ya. Ya. Jadi mereka untuk masalah bahasa itu masih ada gap ya. Ya. Iya. Tapi ini China loh, ini bangsa inovator tau gak? Bangsa inovasi gitu. Betul. Mungkin suatu saat akan ketemu tuh. Iya. Gen Z-nya mereka udah jauh-jauh Pak Lah Inggrisnya. iya, dia ngomong apa kita ngomong apa saling mengerti gitu. Betul. Gila aja lo tuh. Kayak pakai translator gitu kan. Iya. Iya, sekarang sih masih pakai yang begitu-begini tuh. Tapi kalau belanja ibu-ibu nggak perlu loh, itu langsung pakai kalkulator. Oke, kita Udah bicara ada kodenya. Kita bicara inovasi. Lalu lihat China, kita ke Huawei, kita ke Iya. BYD ya. Betul. Wih, gitu inovasi yang mengalahkan Tesla, mengalahkan apa? Di perusahaan lo inovasi kayak apa? Nah, kita ini kan Pak, memang fokusnya selama ini memang mencoba memfulfill kebutuhan daripada pelanggan kita, gitu kan. Karena ya jujur aja, budget R&D kita kan memang nggak besar, Iya. gitu loh. Jadi inovasi yang kita bisa lakukan adalah lebih karena minor innovation dalam arti melakukan customisasi atas barang yang sebenarnya udah di market, tapi kita custom sedikit supaya menyesuaikan kebutuhan dia. Twist dikit. Ya? Twist dikit, gitu loh. Oke. Karena kalau kita bikin dari scratch, dari nol, ya pasti budget R&D-nya akan bengkak gitu. Dan kita juga nggak tahu setelah kita create ini beneran jadi nggak gitu. Nah tapi 2026 ini memang udah dapat arahan nih dari pemegang saham. Kita harus mulai besar-besaran investasi ke inovasi. Harus punya IP sendiri gitu loh. Kalau nggak jualan barang orang terus kita cuma dapat komisi. Ya enak mereka, kita yang boncos dia bilang gitu kan. Dan sekarang trennya Pak, itu semua prinsipal atau pemilik IP itu mereka kalau marketnya dapat mereka mau direct gitu kan. Jadi mereka mau cut itu distribution layer-nya. Karena kan orang transaksi bisa online. Iya. Langsung aja udah gitu. Kayak sekarang nih WhatsApp. Ini operator semua lagi komplain Pak. Karena dulu bisnis OTP Pak, yang Bapak kalau bank password nomor sekian itu kan ke SMS. Itu si operator dapat duit per kali kirim itu 300 sampai 500 perak. Nah sekarang pindah semua ke WhatsApp. Nah duitnya hilang, betul Pak. Tapi WhatsAppnya nggak bayar apapun ke operator. Operator cuma dapat data. Di mana datanya memang udah orang beli juga. Ini yang sekarang jadi perdebatan juga nih, terutama di pemerintah dalam hal ini Komdigi. Ini gimana nih kayak gini nih? Nanti lama-lama pemain konten kayak gini ambil semua bisnis kita. Lah kita bangun jaringan sampai ujung-ujung. Terus dipaksa sama pemerintah juga 3T juga tolong dong dibantu, kalau nggak nanti kasihan gak ada internet. Gimana UMKM kita bisa jalan? Terus OTT yang ngambilin duit. Gitu, konten yang ngambilin duit. Yang jadi yang kaya WhatsApp, Facebook, Instagram. Kita nah ini jadi kadang-kadang kehadiran pemerintah itu memang sangat penting untuk bisa membuat keadilan lah di dalam bisnis gitu. Maka Cina kan protektif banget ya Pak Helmi. Itu yang mungkin bikin mereka cepet gitu. Law enforcement yang ngeri itu. Betul. Sama etos kerja ya. Aduh ya Allah. Terus mungkin ini terakhir, mungkin apa ini sangat concern juga. Sekarang kan masalah cyber security, pencurian data gitu ya. Ini kan semuanya Internet of Things nih ya. Jadi apa Hypernet mikirin apa tentang bagaimana memprotek data konsumen atau cyber security? Iya kan kayak tahun ini kan sempat ramai tuh Pak, yang Kominfo masih namanya waktu itu ya, belum Komdigi kan, menteri yang lama, yang pusat data nasionalnya dihack tuh, ransomware kan. Data semua dikunci kan, terus minta bayar gitu kan, pemerintah bilang nggak mau, terus dibuka gitu. Kayaknya sih mungkin ada deal khusus gitu. Nah sekarang jadi karena dari situ orang merasa wah ini ternyata masalah cyber security ini ternyata kritikal ya. Kayak ibarat kayak asuransi Pak Helmi. Lu bayar terus preminya, tapi kalau lu nggak pernah ngeklaim kayak ngerasa sebel gitu. Lu bayar mulu, tapi gua nggak pernah klaim gitu. Nah pada saat kejadian baru bersyukur ya. Kalau nggak bayarnya parah lah gitu. Jadi kita sekarang banyak perusahaan-perusahaan tuh, terutama dari industri finance itu minta kita itu awalnya itu adalah assessment. Jadi kita istilahnya kalau ngomong di bahasa awam tuh medical check up dulu. Lu tolong cek dong.
gue punya kondisi perusahaan nih, terutama dari sisi data, ada bolongnya nggak, sakitnya di mana gitu, ada indikasinya. Diagnos ya. Betul, diagnos dulu. Nah itu biasa kita lakukan proses assessment. Nah itu lagi banyak Pak. Karena regulasi dari OJK terutama mengharuskan minimal financial institution tuh setahun 2 kali medical check up gitu. Nah kemudian baru ke arah treatmentnya. Gimana caranya kita melakukan istilahnya defend pengamanan lah gitu kan. Nah itu biasanya stepnya lebih tinggi tergantung dari kompleksitas daripada si perusahaan itu sendiri gitu loh. Tapi assessment sekarang lagi ramai Pak. Itu juga di provide oleh Hypernet. Betul. Bahkan kita kasih untuk consulting untuk bisnis prosesnya dulu gitu. Karena kadang-kadang orang tuh nggak ngerti, saya tuh mau gini tapi sebenarnya nggak comply dengan standar yang benar, terutama ISO kan. Jadi kalau mau best practice ya ini. Jadi istilahnya textbooknya ini loh. Jangan yang istilahnya asal jadi ngakal-ngakalin. Ya kalau mau cepat ya boleh, tapi ini temporary, tapi nggak akan sembuh permanen. Kalau misalnya mau sembuh permanen ya ikutin best practice-nya gitu. Nah jadi kita kasih tahu dulu best practice-nya, baru kita medical check up, baru kita lakukan treatment-nya nanti seperti apa. Gitu. Oke. Wow, 46 menit gitu. Mungkin ada yang disampaikan ya, Pak Ben? Ya mungkin saya rasa kalau mau bangun bisnis itu harus punya ambisi yang benar-benar kuat ya. Jadi kalau kita nggak punya ambisi, kesannya kayak yang penting segini udah oke gitu. Padahal kita lihat di luar itu bisnis itu gila-gilaan gitu kan. Terus harus punya mental baja, takut gagal. Nah ini saya mungkin agak kebalikannya. Orang bilang jangan takut gagal gitu. Kalau saya justru harus punya mental takut gagal gitu. Karena kalau kita takut gagal, berarti kita akan prepare dengan sebaik mungkin. Berusaha untuk jangan sampai ngasal. Kalau kita mentalnya gagal nggak apa-apa, minta coba lagi. Ya masalahnya coba 2 kali, orang lain udah keburu duluan. Jangan takut gagal deh. Betul. Jadi sepertinya gagal nggak apa-apa gitu. Betul. Mindsetnya jangan gagal nggak apa-apa, coba lagi besok. Ya kalau lagi di sekolah ya nggak apa-apa ya. Ini di dunia realita tuh nggak bisa. Once Anda gagal sekali 2 kali, orang lain udah nyalip di depan. Nah pada saat itu terjadi, Anda udah telat. Jadi semua decision harus di-prepare dengan sebaik mungkin. Jangan sampai ada room for failure. Gitu. Dan gitu kira-kira. Harus ada growth mindset juga ya. Oh iya, makanya tadi ambisinya Pak. Ambisinya. Betul. Jangan cepat puas gitu. Betul. Karena surrounding kita berubahnya cepat banget. Tapi beda sama Raka ya Pak. Takutnya jangan cepat puas nanti jadi greedy. Itu beda. Karena beda tipis tuh. Yalah. Dan jangan lupa juga untuk membagi sebagian daripada yang kita dapat ya. Pasti Pak. Punya CSR juga Bos? Pasti, itu utama dari internal employee ya. Karena menurut kami itulah keluarga terdekat kita kan. Sepakat saya. Ngapain jauh-jauh ke orang lain yang depan mata nggak diperhatiin gitu. Baik, Pak Sudiarto, terima kasih untuk sharing yang very insightful. Gue tuh gini-gini gue belajar tuh. Nanti kalau dia suruh gue ngomong, jagoan gue ngomong daripada dia. Tapi kalau bawa tur kayak jagoan ada file bilang. Kita nyerap aja dulu. Oh gitu ilmunya. Thank you ya Pak. Siap. Sukses Hypernet-nya. Siap. Ya terima kasih juga udah mendukung podcast saya ya. Dan ini saya suka, ini lokal masalahnya ya. Ini lokal, ini our local heroes ya. Betul. Saya doakan nanti kasih tahu kalau IPO ya. Pasti. Bagian doa. Oke, kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye bye.